Ya, memang di kegiatan ini tujuan diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti akan dipimpin oleh Bu Widi. Ini saya hanya pengantar saja nih Bapak Ibu. Nanti kegiatannya yang dipimpin Bu Widi merumuskan kalimat perumpamaan dan melihat visi sekolah yang ada, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang terakhir, penutup. Ini yang paling dinanti ya Pak Lobo, acara terakhir penutup. Boleh ditutup sekarang Pak? Masih Bu Widi suka banget tampil loh, saya langsung ditutup. Terus masih lembur ke PPT. Ya Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita dari sekolah ini, yaitu SD Negeri 2 Banjarnegara, untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan juga menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Bu Widi, silakan dipimpin. Terima kasih untuk Bu Ubi yang sudah mengawali untuk kegiatan hari ini. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk memandu diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Banjar yang bersedia hadir di ruang diskusi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam ruang diskusi dan kegiatan diskusi untuk penyampaian perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya bacakan dulu untuk peserta dan pembagian peran diskusi. Di sini tadi untuk moderator tadi sudah disampaikan oleh Bu Ubi Aimana. Kemudian pemandu diskusi saya sendiri Rizkyana Widya Prastiwi. Kemudian notulen nanti akan dibawakan oleh Bu Herlina Agustiana. Kemudian untuk dokumentasi Ibu Anissa Medina Mauliana. Kemudian untuk peserta yaitu kepala sekolah atau yang mewakili, kemudian guru dan tenaga pendidikan. Kemudian di sini saya sampaikan dulu untuk tujuan diskusi. Tadi mungkin sudah dibahas oleh Bu Ubi. Tujuan diskusi kita itu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Seperti kita nanti akan membahas visi-visi sekolah kemudian susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua pengantar tujuan diskusi, yang ketiga merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang keempat nanti kita mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi perilaku warga sekolah kita termasuk murid. Kemudian yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Kemudian yang terakhir penutup. Nah ini tadi sudah disampaikan tujuan diskusi kita itu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid
di masa yang akan datang. Nah, sekilas saya tampilkan, mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu visi dari SD Negeri 2 Bancar, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Nah, kemudian dari visi tersebut Bapak Ibu, dari visi sekolah yang sudah kita ketahui, itu apakah nanti kita tahu apakah visi sekolah itu sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Nah, nanti ini yang perlu kita bahas. Kemudian, apakah visi tersebut itu juga sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan sekolah lain. Nah, karena di sekolah kita itu harus ada yang menonjol, membedakan dengan sekolah yang lain. Nah, nanti kita akan tahu, kita akan kupas apa yang menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Kemudian untuk mewujudkan sekolah yang kita inginkan, untuk masa yang akan datang itu bagaimana? Nah, kita harus memikirkan tersebut dengan mengisi kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Itu apa sih yang kita inginkan terhadap murid? Apa sih yang kita ingin jadikan murid kita itu berhasil dalam apa? Itu nanti kita akan membahasnya dalam kalimat rumpang yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Upik, yaitu ada kegiatan mengisi kalimat rumpang. Nah, di sini kegiatan kita kali ini yaitu untuk mengawalinya kita mengisi dulu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu kan pasti punya angan-angan, punya sesuatu yang ingin dicapai untuk murid kita. Itu apa? Mimpi panjenengan itu apa? Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa? Bapak Ibu mempercayai bahwa murid-muridnya itu adalah apa, murid yang bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, di sekolah kita itu harus mengutamakan apa? Apa sih yang harus kita utamakan di sini? Nah, seperti pertanyaan pemantik tadi, apa yang membuat berbeda dari sekolah kita? Kemudian yang selanjutnya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa muridnya itu sadar bahwa apa? Mereka sadar akan apa di sekolah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Nah, yang terakhir, saya dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Nah, di sini tugas kita itu yaitu mengisi kalimat rumpang ini sebagai wujud dari cita-cita untuk murid. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui apakah visi kita sudah sesuai. Nah, ini seperti pertanyaan yang tadi, apa visi sekolah tadi sudah menggambarkan dengan jelas impian cita-cita yang ingin kita capai terhadap murid kita. Kemudian apakah ada berbeda dari sekolah kita dengan sekolah lain? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini nanti saya akan membagikan kalimat rumpang ini. Nanti saya beri waktu mungkin 5 menit ya, untuk diisi. Nanti ada yang menyampaikan pendapatnya. Nah, nanti setelah itu kita diskusikan bersama. Ya. Sama Bapak Ibu. Mungkin yang pertama dulu ya, sambil kita jalan, jadi sambil ada pembahasan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Mungkin perwakilan dari Bu Katira? Beriman dan taat. Kita sebagai guru memimpikan murid-murid kita adalah murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu jawaban dari Bu Katira. Mungkin dari Bu Lucy. Jawaban dari saya hampir sama, Ibu. Kalau kita memilihkan murid-murid yang kreatif, inovatif, mandiri, dan bisa bertoleransi, dan tentunya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hampir sama. Cuma ada tambahan ya tadi dari mimpi dari Bu Katira dan Bu Lucy. Jadi kalau persamaannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada tambahan dari Bu Lucy bahwa kita memberikan murid-murid yang kreatif, inovatif dan toleransi dan mandiri. Oke, nah selanjutnya mungkin yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah, saya percaya bahwa murid adalah apa? Nah, monggo Pak Nobo mungkin. Saya percaya bahwasanya murid adalah salah satu aset untuk membangun sekolah, dan bahwasanya percaya bahwa murid itu memiliki kemampuan atau keistimewanya masing-masing. Jadi kita tidak boleh membedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Setiap murid pasti punya potensi. Tugas guru adalah memfasilitasi bagaimana murid itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nobo. Berarti memang murid itu tidak bisa dipaksa untuk sama gitu Pak. Jadi murid itu memang memiliki keunikannya masing-masing. Jadi mempunyai minat bakatnya masing-masing, tidak bisa disamakan satu sama lain. Oke, bagus sekali untuk pernyataannya dari Pak Nobo. Selanjutnya mungkin dari Bu Lina. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda-beda. oh iya. Hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Nobo bahwa kita percaya bahwa murid punya keunikan masing-masing dan punya bakat yang berbeda-beda. Nah, tambahnya tadi dari Pak Nobo itu sebagai guru kita harusnya bersikap untuk memfasilitasi. Kita hanya memfasilitasinya karena minat bakat itu sudah ada dalam diri anak-anak. Oke, nah selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, di sekolah kita itu yang sudah kita ketahui, kita kan sudah di sini sudah lama ya. Mungkin kita sudah bisa mengukur, kita sudah bisa menilai sebenarnya apa sih yang diutamakan dari sekolah kita. Saya mengutamakan apa dari sekolah ini? Mungkin dari Bu Ima, silakan. Jawaban saya, pelayanan di sekolah kita mengutamakan pelayanan yang baik bagi para siswa agar siswa merasa termotivasi untuk mencapai cita-citanya dan nyaman dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih. Berarti kita mengutamakan melayani terhadap siswa. Melayaninya dalam hal apa misalnya Bu? Pembelajaran di kelas, contohnya bagaimana anak merasa nyaman. Kalau sudah merasa nyaman di kelas, pelajaran otomatis akan mudah masuk. Terus anak yang punya cita-cita seperti bakat menggambar atau apa, nanti kita fasilitasi untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Oke, berarti pelayanan dalam pembelajarannya dan juga mengembangkan minat bakat. Oke, ya terima kasih dari Ibu Ima. Kemudian mungkin masih satu lagi, silahkan mungkin Bu Siti. Bu Siti belum tadi. Masih waktu. Oh, belum sama ya. Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ima bahwa di pembelajaran ini, di pembelajaran di kelas dan memberikan pelayanan di pembelajaran kelas sesuai dengan kebutuhan siswa mungkin Bu. Kemudian memfasilitasi untuk mengembangkan minat dan bakatnya dari murid kita seperti itu. Mungkin ada tambahan apa yang perlu
saya utamakan. Satu lagi nih, mungkin ada yang mau tahu nih, mau Bu Keti. Dan kita lakukanlah untuk memajukan disiplin dan kerjasama untuk memajukan kemampuan siswa sehingga bisa belajar dengan baik untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih Bu Keti. Disiplin dan kerjasama. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, setuju nggih? Setuju dengan Bu Keti. Memang kita harus mengutamakan disiplin dan yang kerjasama. Kita di sekolah itu tidak sendirian. Nah, mungkin Bu Keti itu sangat mengutamakan kerjasama. Jadi di sekolah tidak sendirian, tujuan cita-cita tidak akan tercapai kalau dikerjakan sendirian. Nah, maka dari itu kita perlu bekerja sama atau berkolaborasi. Ya, bagus sekali Bu Keti. Mungkin ada tambahan nih Pak Prabowo, silakan. Menambahkan sedikit yang kaitannya dengan tadi ya, kalau kita mengutamakan yang pertama murid, karena kita bekerja sebagai guru adalah untuk mengembangkan murid kita untuk mencapai derajat kemampuannya secara maksimal. Yang kedua, yang kita utamakan, yang kedua adalah kita yang tadi sudah sampaikan Bu Khatira, kerjasama. Dalam hal ini kita berkolaborasi dengan guru yang satu dengan guru yang lain, karena dalam hal ini kita perlu bersinergi, membangun satu kesepakatan di mana kita bagaimana caranya untuk mengembangkan murid itu untuk mencapai kodratnya secara maksimal. Nah, di sini guru tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi antara guru kelas, karena ini di SD, antara guru kelas dengan guru mapel dan guru mapel lainnya, maupun dengan tenaga TU maupun dengan kepala sekolah. Terlepas dari itu, bagaimana caranya? Ya, kita harus menjaga sinergitas dan kolaborasi dengan komunikasi yang efektif, sehingga nantinya ketika komunikasi berjalan baik, harapannya murid akan merasa nyaman betah di sekolah, sehingga ketika murid merasa nyaman, endingnya muaranya adalah murid akan memperoleh prestasi yang maksimal. Begitu Bu. Terima kasih Pak membalas tambahannya. Berarti tadi dari saya rangkum dari keseluruhan nih. Yang pertama tadi pelayanan dalam pembelajaran, kemudian dari Bu Ema yaitu memfasilitasi mengembangkan bakat murid, kemudian dari Bu Khatira tadi juga kerjasama dan disiplin, kemudian dari Pak Mampu menambahkan ini lebih lengkap lagi bahwa yang kita utamakan itu yang nomor satu adalah murid. Yang nomor satu murid, di mana di sini kita harus berkolaborasi dengan cara ada komunikasi efektif. Nah, dari semua pihak nih Pak Mungkin, dari semua pihak itu ada komunikasi efektif. Nah, untuk sampai saat ini sudah terlaksana belum nih Pak? Saya rasa untuk di sekolah kita sudah terlaksana untuk kolaborasi atau belum Pak? Secara umum formal sudah, ya seperti di rapat sekolah, tapi secara informal belum. Secara informal berarti di luar, dalam artian gini Bu, karena kita komunikasi itu tidak hanya serta-merta di secara resmi saja ya formal. Ada suatu kondisi di mana bisa mencurahkan unek-unek kita, perasaan kita atau imajinasi kita atau ide kita, di mana kondisinya malah di suasana informal. Karena setiap orang punya style yang beda-beda. Ada yang bisa mengungkapkan di momen formal di rapat sekolah atau di BIMTEK atau yang tapi ada juga yang lebih leluasa ketika mengungkapkan ide dan pola pemikirnya itu di waktu yang informal, di suasana yang santai. Dan gambarannya kalau saya amati saat ini belum untuk memfasilitasi komunikasi dalam suasana yang santai. Oh iya, saya paham. Berarti ini juga menjadi PR kita nih Pak. PR kita bahwa kita di sekolah itu saya mengutamakan, dan dari sini saya mengutamakan yang paling penting menjadi PR kita berarti kolaboratif dalam hal untuk komunikasi efektif nih. Mungkin dalam formal tadi seperti yang dikatakan Pak Mombo, kita bisa mengeluarkan pendapat, tapi kadang-kadang
atau informal. Istilahnya apa ya? Memuntahkan nomor di belakang. Nah, berarti harus ada rasa apa ini? Harus ada rasa keterbukaan, betul. Harus ada rasa keterbukaan. Berarti di sini perlu ditambahkan lagi, Pak. Ada rasa keterbukaan. Oh iya, betul. Berarti di sekolah kita mengutamakan keterbukaan antara satu dengan yang lainnya atau warga dari sekolah, seperti itu. Terima kasih nih untuk pendapatnya. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini acuannya di muridnya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengamati muridnya masing-masing, mereka menyadari apa, seperti itu. Mungkin monggo untuk kalimat tumpang yang keempat, siapa yang mau berpendapat? Bu Ina, kalimat yang keempat, monggo silakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, kemudian mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Oke, terima kasih. Berarti murid-murid kita itu sadar bahwa mereka di sekolah itu akan mendapatkan pengajaran yang layak dan penyampaian ilmu dan budi pekerti. Berarti mereka itu datang ke sekolah membawa kesadaran bahwa mereka memang akan mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Oke, baik, terima kasih untuk pendapatnya Bu Lina. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi? Satu lagi untuk kalimat tumpang yang keempat ini. Bu Lucy mungkin? Murid adalah insan yang berkarakter dan kompetensi ya, dengan karakter yang keanekaragamannya. Oleh karena itu dengan adanya pelayanan pendidikan yang baik dan yang nantinya dapat menciptakan murid yang bisa hidup secara mandiri walaupun dengan karakter mereka yang sangat berbeda-beda, tampilan dan karakter yang berbeda-beda yang membuat baik. Oke, berarti tadi disambungkan menambahkan bahwa muridnya itu sadar bahwa di sekolah itu mereka adalah karakter yang berbeda-beda. Nah, mereka juga sadar bahwa dia dengan temannya itu beda. Maka perlu ada kebutuhan yang masing-masing ya mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh iya, ditambahkan tadi dari Bu Lucy, mungkin ada lagi satu lagi. Ya, silakan Bu Ima. Secara garis besar sih sama saja, hampir sama. Mereka mempunyai tanggung jawab itu berhubungan dengan disiplin sebagai warga sekolah dan memiliki bakat yang harus dikembangkan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah kita. Seperti itu saja. Oke, tambahan dari Bu Ima bahwa murid itu sadar betul bahwa di sekolah itu ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Ya, baik, saya rangkum tadi dari Bu Lina bahwa murid kita itu sadar bahwa di sekolah mendapatkan pengajaran yang layak untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Kemudian dari Bu Lucy tadi menambahkan juga bahwa murid juga sadar bahwa dia berbeda dengan teman-temannya dan perlu mendapatkan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ditambahkan lagi oleh Bu Ima bahwa murid itu sadar bahwa tadi apa Bu Ima? Memiliki tanggung jawab dan harus menaati peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah. Baik, terima kasih untuk pendapatnya untuk masing-masing. Selanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Nah, warga di sekolah ini berarti
ada guru, ada kepala sekolah, semuanya nih, ada TNI. Itu yakin, kita yakin untuk apa? Monggo. Ini monggo, kita ditanya. Kita sebagai warga sekolah ini yakin bahwa kita itu bisa mandiri, kerja keras, gotong royong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan banyak diunggahnya. Gitu. Berarti kita harus di sini kita warga di sekolah itu yakin bahwa di sini itu kita harus bersama-sama semuyung ibu bergotong royong untuk menciptakan apa tadi? Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah. Berarti kita warga sekolah itu yakin untuk mengembangkan sekolah untuk bisa mengemban tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Gitu ibu berarti. Baik, mungkin ada pendapat lain? Oh, ini monggo Bu Ima lagi katanya. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa Bu. Saya sedikit, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa membantu mewujudkan cita-cita dari murid-murid kita dan mewujudkan murid yang berkarakter Pancasila, baik itu dari sila pertama sampai sila kelima, mencakup semuanya, murid yang bertakwa, berempati dengan yang lainnya. Pokoknya 5 itu harus bisa masuk karena murid sekarang kan karakternya tahu sendiri bagaimana. Itu jelas perlu kerjasama dari semua warga di sekolah. Terima kasih. Baik, ini tambahannya cukup bagus ya. Intinya kita harus bisa mewujudkan cita-cita yang mewujudkan karakter Pancasila bagi murid kita ya. Ya memang dari seperti yang tadi Bu Ima sampaikan, memang karakter murid sekarang memang melemah ya. Ibaratnya unggah-ungguhnya sudah berkurang, sudah krisis unggah-ungguh. Kadang dengan gurunya pun ada yang tidak berbahasa formal di sekolah ini. Ya mungkin Bu Ima merasakan sekali ini saya kalau curhat Bu. Curhat nih. Iya Bu Ima merasakan sekali, sering sekali kita sharing Ibu bahwa memang muridnya Bu Ima luar biasa sekali. Bersembilan tapi luar biasa nih. Maka memang benar-benar membutuhkan tuntunan untuk bisa mewujudkan karakter Pancasila. Terima kasih dari Bu Ma. Mungkin ada tambahan? Pak monggo. Boleh nambah? Boleh Pak, boleh. Tentunya. Kita sebagai warga sekolah bekerja sama, yakinnya ini di sini adalah yang pertama mengembangkan yang ada disampaikan Bu Ima, mengembangkan cita-cita. Kita namanya cita-cita. Tapi kadang apa yang cita-cita anak tidak sesuai dengan ekspektasi nanti yang kita dewasa. Karena apa? Selama ini saya menggambarkan diri saya sendiri. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi guru. Cita-cita saya dulu pengen jadi tentara atau polisi. Tetapi qadarullah menjadi guru. Nah, tugas kita saat ini adalah meyakini bahwa setiap anak itu punya potensi dan bakat. Pasti. Kita nggak mungkin nyuruh anak besok kamu jadi dokter, kamu jadi tentara, besok kamu jadi guru. Tidak bisa. Yang kita lakukan adalah mengembangkan potensi anak itu yang dari gambaran kasar tidak jelas, kita menjelaskan lagi, menebalkan perilaku yang positif tersebut, sehingga nantinya ketika anak itu sudah lulus atau sudah dewasa, anak tersebut bisa diterima kembali ke dalam lingkungannya dalam kondisi yang tangguh, di mana tidak menjadi sampah masyarakat. Begitu. Terima kasih, bagus sekali tadi pendapatnya dari Pak Prabowo. Mungkin bisa menjawab dari Bu Ima tadi untuk kasus murid-muridnya gitu. Jadi walaupun memang murid memang tidak sama gitu, untuk murid yang Bu Ima memang butuh tuntunan yang
tapi kita tidak bisa memaksakan bahwa mereka harus jadi apa yang seperti kita inginkan, seperti itu ya. Contohnya tadi dari Pak Prabowo sendiri pengen cita-cita jadi tentara, tapi ternyata jadi guru gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi ya. Kita tidak bisa memprediksi ini nanti anak harus jadi apa, seperti itu tidak bisa. Jadi tugas kita ya hanya menebalkan garis-garis yang sudah ada dari siswa tersebut. Nah, iya, terima kasih atas pendapatnya Pak Menlu. Ada tambahan? Di ke-9 kelasnya yang di kamu Bu Imam kemarin, anak-anak istimewa itu kalau bisa dikatakan kita tidak membuka sekolah inklusi, tapi sudah terinclude sekolah kita sekolah inklusi. Sudah termasuk gitu. Sudah include bahkannya. Walaupun tidak secara umum menerima kelas inklusi, tapi sekolah kita sudah termasuk kelas inklusi karena menerima siswa yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya harapkan ke depan murid-murid yang istimewa itu tetap mendapatkan haknya, tapi diperlakukan yang berbeda perlakuannya sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul sekali. Dan ya tugas kita nih, terima kasih Pak Prabowo. Jadi yang luar biasa ini sebenarnya kita sudah punya, mau tidak mau sudah harus memiliki ilmu untuk mengatasi kelas-kelas seperti ini, kelas inklusi. Padahal kita bukan kelas inklusi, bukan sekolah inklusi, tapi ada. Karena ada, maka mau tidak mau kita harus bisa mengatasi itu. Nah ini PR juga nanti untuk kelas 4, 5, dan 6 nanti, termasuk saya Ibu, yang nanti akan menerima kelasnya Bu Ima. Terima kasih untuk pendapatnya. Ini yang terakhir, pembahasan terakhir ya. Saya dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah, saya dan warga berarti dan semuanya paham bahwa apa? Monggo Bu Putri. Ya, silakan Bu Putri. Bu Putri mau menambahkan begini. Ilmunya lebih tinggi gitu. Setiap anak itu memiliki bakat. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuannya sendiri-sendiri, dan antara satu dan lain itu bisa saling melengkapi. Oke, terima kasih. Berarti di sini Bu Putri meyakini dengan warga sekolah bahwa setiap anak itu paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Antara satu dengan yang lainnya itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Oke, nah ada lagi yang ingin berpendapat di kalimat rumah yang terakhir? Bu Siti, monggo. Kita menambahkan satu sama lain. Bu Lina, sama. Hanya satu ini, oke nih, monggo. Ya, kita paham bahwa kok intinya sama dengan yang di atas itu saja. Sama ya, tidak apa-apa Bu, diungkapkan saja, tidak apa-apa. Iya, melalui kegiatan-kegiatan kita sebagai guru mendidik dan mengajar siswanya dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda, kita berusaha agar siswa bisa belajar mandiri, gotong royong, dan bisa mencapai tujuannya. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Inti. Berarti saya paham dengan warga sekolah paham bahwa kita harus bekerja sama, kemudian bergotong royong, untuk mewujudkan tujuan bersama, pembelajaran bersama. Oke, baik. Terima kasih ke semuanya sudah
sudah terjawab untuk kalimat rumpangnya gitu. Mungkin dari notulennya Bu Lina bisa menyimpulkan tadi dari dibacakan dari yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu. Monggo. Hasil dari notulen merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yaitu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, murid yang cerdas, mandiri, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kolaboratif antara guru yang satu dengan guru yang lain, dibutuhkan keterbukaan dan kerjasama yang baik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid berada di sekolah mendapatkan ilmu, pendidikan dan pengajaran serta budi pekerti, memiliki tanggung jawab dengan adanya tata tertib. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan cita-cita para siswa, kemudian mewujudkan murid yang berkarakter Pancasila. Tugas kita adalah membimbing, mendidik, dan siswa dapat mendapatkan haknya masing-masing. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain untuk saling melengkapi. Siswa bisa mandiri bergotong royong untuk mewujudkan tujuan bersama. Oke, terima kasih kepada Bu Lina. Tadi kita sudah menyimpulkan dari ke-6 kalimat rumpang yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, untuk selanjutnya, tadi sudah menyimpulkan lagi yang sudah disesuaikan dari sekolah kita. Kemudian kita lihat kembali visi dari sekolah kita, Bapak Ibu. Visi SD Negeri 2 Banjar, yaitu apa Bapak Ibu? Terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Nah, dari tadi kalimat rumpang yang sudah kita diskusikan bersama, kemudian kita hubungkan dengan visi sekolah kita tadi, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Kita hubungkan dengan visi itu, visi sekolah kita. Nah, apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak pada murid? Berpihak pada murid, mengutamakan murid? Coba kita renungkan sama-sama, apakah sudah berpihak dengan murid? Monggo, coba ada yang berpendapat? Pak Nobo mungkin? Guru senior dulu. Guru senior dulu, monggo. Kalau saya memandang dari kegiatan selama ini, sebagian, kalau saya bilang sebagian, dari mewujudkan murid yang berakhlak mulia, beriman, itu sudah dijalankan lewat sholat bersama, Bu. Saat zuhur itu dari kelas 3 sampai kelas 4 sudah melaksanakan sholat bersama. Terus setiap kelas mendapatkan kegiatan BTQ 1 minggu sekali. Dan untuk kelas saya kadang membaca suratan pendek di kelas. Saya kira itu untuk kegiatan yang mewujudkan siswa yang beriman itu sudah dilaksanakan, termasuk itu sudah dilaksanakan. Mungkin kelanjutannya mau ditambahkan oleh Pak Nobo, silakan. Iya, monggo. Bisa diulang lagi visi sekolah kita?
Oke, terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, mandiri dan berkarakter Pancasila. Kalau kita mengkaitkan visi SD kita dengan profil pelajar Pancasila, mungkin ini hanya mengambil dua elemen, ya, elemen beriman dan bertakwa yang di dalamnya ada dimensi religius, terus mandiri. Kalau cerdas, menurut saya itu setiap anak itu cerdas. Setiap anak itu cerdas. Tinggal cerdasnya di bidang apa. Setiap anak itu punya bakat. Kalau nggak punya bakat, minimal nekat lah. Itu hidup. Karena hidup ini kan memang seperti itu kan. Setiap anak itu cerdas. Kita contohkan, saya punya teman. Dia kerja bengkel, sudah besar. Bahkan kepercayaan bengkel Nasmoko, kalau Nasmoko sudah tidak bisa mengatasi. Dan dia bukan sekolah teknisi, bukan sarjana. Dia sekolah SMA, nggak ada basic. Tapi karena dia telaten belajar dari orang tuanya yang punya bengkel, sehingga dia tidak memiliki ijazah model, tapi dia bisa. Jadi saya bisa mengatakan setiap anak itu cerdas. Entah apapun kondisinya itu Bu Imam. Seperti maaf muridnya ibu yang namanya Vino atau misalnya itu Iza, kita nggak boleh mendasarkan anak tersebut. Apapun kondisi anak tersebut itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada orang tuanya, dan tugas kita adalah menembakkan kemampuannya dia. Jadi jangan sampai kita mengajar kepada suatu pilih kasih. Kau bocah bodoh, ras joran baik. Jangan seperti itu. Jadi gambaran saya di sekolah ini masih kurang. Untuk visinya ya, Pak? Betul, masih kurang. Kalau berkarakter Pancasila ini juga masih abu-abu. Yang seperti yang mana? Yang mana sih? Karena dimensinya kan banyak, ada 6. Beriman bertakwa sudah di domain religius. Ada elemen gotong royong, mandiri sudah masuk. Terus bernalar kritis ini belum masuk. Mungkin ini bernalar kritis di jenjang SD belum, karena ini membutuhkan daya pikir yang luar biasa di jenjang SMP atau SMA. Dan berwawasan global. Untuk saat ini wawasan global mulai ditekankan kepada siswa-siswa SD, tidak hanya di jenjang SMA. Cuma wawasan global ini kita masih berpikir sempit penggunaan internet ya. Padahal nggak seperti itu. Wawasan global salah satu domainnya adalah up to date dengan berita yang sasi, betul. Kecenderungannya, maaf, anak malah kecenderungannya artis. Itu salah. Jadi yang saya harapkan ke depan visi SD Negeri 2 Banjar ini bisa lebih mengakomodir lebih banyak elemen profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Karena di sini kalau yang saya amati hanya 2, hanya religius dan mandiri. Memang di religius sudah dilakukan kegiatan pembiasaan seperti PTI dan sholat berjamaah. Indikator di kemandirian juga saya amati belum terlihat. Karena ini masing-masing elemen itu harus ada indikatornya. Indikatornya apa sih? Seperti anak ini sudah dikatakan mandiri, bergotong royong atau yang lain, itu ada indikatornya. Terima kasih Bu Widi. Ya, terima kasih. Nah, ini tugas kita, menganalisis visi dan visi dari SD Negeri 2 Banjar ini. Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan cita-cita murid? Terima kasih untuk Pak Nobo tadi, bahwa tadi dibahas oleh Pak Nobo di sini visi kita itu untuk kalimat berkarakter Pancasila itu masih abu-abu karena belum jelas. Kalau berkarakter Pancasila luas sekali, sangat luas sekali. Tapi apa yang bisa mendorong ini itu intinya apa mungkin? Apa yang menjadi pembeda di sini?
yaitu religius dan mandiri. Mungkin dari cerdasnya ini Pak, apa bisa dimasukkan dalam nalar kritis, itu bisa tidak disambungkan dengan bernalar kritis? Kalau di nalar kritis itu kan elemen nalar kritis itu ada indikatornya tersendiri. Kalau saya yang pernah baca literaturnya, diterapkan di sekolah kita belum bisa. Itu bernalar kritis itu sudah di tingkat tinggi. Iya betul. Jadi istilahnya makanya sekarang soal-soal itu dibuat HOTS karena untuk memancing bernalar kritis, high oriented thinking skill. Karena selama ini anak kita itu seperti disuap, ditulangnya, ya. Jadi ininya tidak berkembang nalarnya. Tidak sesuai dengan ide sendiri. Jadi kalau mau bernalar kritis mungkin bertahap ya, beberapa tahun ke depan mungkin bisa. Untuk saat ini di sekolah kita kayaknya belum mampu karena ini tingkatnya tingkat tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin di sini kita bukan ingin merubah visi, ya. Bukan ingin merubah visi dari SD Negeri 2 Banjar. Cuma kita ingin menelaah bahwa apakah visi kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan terhadap murid, seperti pembahasan yang tadi kita sudah isi dalam kalimat rumpang tadi. Nah, mungkin ada pendapat dari yang lain, mungkin ada yang sesuai atau ada yang butuh ditambahkan. Kalau dari Pak Novo tadi untuk elemen berkarakter Pancasila ini masih abu-abu, masih butuh penekanan lebih Pak. Untuk cerdas juga sama, mungkin setiap siswa itu memang sudah membawa minat bakatnya, sudah cerdas, setiap anak memang sudah cerdas. Nah, kita hanya bisa mengarahkan saja. Mungkin yang lain, mungkin yang pas dengan Pak Novo dua elemen ini dari mandiri dan religius. Mungkin dari Bu Lina ini yang mengikuti terbentuknya visi misi dari awal mungkin. Yang mari ikuti kan itu. Mari ikuti kan harusnya sudah paham banget. Kalau saya dari visi ini saya tidak mengikuti karena memang saya baru di sini ya. Mungkin dari Bu Lina bisa meninjau ulang. Monggo. Bu Imam menambahkan lagi. Kalau visi terlalu panjang nanti kita susah menghafalkan. saya kira visi tidak perlu diubah, cuma visi kita saja nantinya yang harus ditambahkan. Gitu begitu. Oke. Ya, kembali lagi kita tidak untuk merubah bukan nih. Tadi seperti yang dikatakan Bu Ima, religius sudah masuk. Untuk perilaku kita di murid kita di sekolah sudah masuk ya. Terus dari Pak Novo juga sudah dijelaskan. Mungkin yang kedua, gimana? Mungkin yang kedua di sini, apakah visi sekolah kita selama ini sudah sesuai, sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah ini yang kedua, apakah visinya sudah sesuai, selaras dengan cita-cita kita yang tadi sudah kita bahas di kalimat rumpang? Kita kan punya cita-cita sendiri, ingin membentuk murid yang bagaimana? Apakah visinya itu sudah sesuai atau belum? Monggo. Bu Keti mungkin. Guru senior. Seperti yang tadi Pak Novo bilang, kalau yang dijalankan baru sebagian, otomatis visinya belum mencukupi. Makanya gimana ya? Kalau menambahkan, mungkin nanti kuasa kepala sekolah. Betul. Berarti nanti yang kita tingkatkan mungkin kerjasama antar guru, kolaborasinya. Nanti Pak Novo mau menambahkan. Ya, pertanyaannya bisa gitu. Oke, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya
Ya, yang saya bahas sesuai dengan profil pelajar Pancasila saja. Yang tadi dengan religius kaitannya dengan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mayoritas di sekolah kita Muslim, walaupun ada satu ya. Tapi sudah Iya. Kita berkaca kemarin, kita kurang akomodir kebutuhan anak itu, walaupun satu non Muslim. Kemarin saya amati seperti itu. Walaupun satu tapi tidak. Dia punya hak. Dia punya hak. Dia punya hak. Jadi seolah-olah ketika sedang pembelajaran agama, dia terpikirkan bingung apaan. Nah itu paling tidak diberikan, kamu bakatnya apa, kamu sukanya apa, dibimbing. Jangan dibiarkan, jangan dipikirkan. Walaupun dia itu minoritas. Khawatirnya ini khawatir ke depan, kalau aku ingin karena di sekolah dibaca nggak ada pelajaran PKL, terus mau dijol, aduh ini sebuah bumerang buat kita. Betul. Itu ya kita berpikirnya khawatirnya tak situ kan, jadi bumerang buat kita. Oh dijol, nggak usah. Yang non Muslim hanya mungkin tidak sekolah di sini, padahal sama kan sebenarnya Muslim atau tidak Ya, Muslim. statusnya negeri tidak Dan itu kita bukan sekolah agama, walaupun visi misinya adalah religius maaf bagi yang Muslim, yang non bagaimana? Nah itu harus kita pikirkan juga. PR ya Pak. Ya, terus mandiri di profil Pancasila ada indikator mandiri apa sih yang sudah kita lakukan? Belum muncul. Nah itu Kayaknya belum muncul gitu, berarti belum selaras gitu. mandirinya seperti apa sih? Apakah siswa bisa model CTL? Catat tidak ya Pak? Bukan seperti itu. Itu bukan kategori siswa mandiri. Bukan. Harus kita telah mandiri itu elemennya apa aja? Yang seperti apa? Betul. Justru yang sering saya amati, banyak hal yang sudah kita lakukan tapi tidak masuk dalam visi. Apa coba? Gotong royong. Kita sering lakukan tapi tidak masuk dalam visi. Gotong royong itu ada elemen kolaborasi, peduli, berbagi, bekerja sama, tapi tidak masuk dalam visi. Malah kita melaksanakan misi yang lain. Begitu Bu Widi. Yang tidak sesuai dengan visi kita. Ibaratnya kayak kemarau gitu. Contoh kita cuma berbagi itu ya, cuma berkah. Masuk nggak sih di sini? Belum ya. Harus- Mungkin kalau masuk karakter Pancasila, cuma memang tidak ditanamkan. Nah, itu. Memang belum dikasih. Jadi pertanyaan yang kedua tadi ya Bu Widi, menurut saya selama ini sudah serat dengan cita belum karena nggak sinkron. Tidak sinkron. Apa yang kita sudah lakukan di misi kita, di program kita tidak sesuai dengan visi di Nggak sinkron program. antara aksi yang kita lakukan dengan visinya. Begitu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih kepada Bapak Nobo. Untuk yang kedua dari Bu Ima maupun Bu Nobo dan yang lainnya mungkin setuju atau tidak? Setuju bahwa kita memang belum selaras visinya nih. Visi kita itu belum selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Malah kita melakukan misi atau program sekolah yang tidak sesuai dengan visinya. Terus visi di mandirinya pun kita belum muncul. Jadi di dalam visi ada yang tidak dilakukan, malah di luar visi kita lakukan. Berarti ini PR juga untuk kita nih. Kebetulan kita juga belum mengadakan review visi. Mungkin nanti itu kan yang berwenang untuk memimpin kepala sekolah nih. Kita di sini kan hanya berdiskusi, tidak punya wewenang untuk merubah seperti itu. Nah ini bisa jadi pembahasan yang menarik nanti untuk melanjutkan didiskusikan bersama ibu kepala sekolah bersama mungkin. Selanjutnya untuk yang ketiga, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah ini di sini kita bukan merubah dulu tidak, kita cuma berdiskusi apa
ditambahkan atau disesuaikan. Kalau ada yang perlu ditambahkan, itu apa? Di dimensi apa? Di elemen yang mana visi kita? Atau ada yang dikurangkan atau diganti? Seperti itu. Monggo. Urusannya apa? Ya, seperti yang disampaikan, kalau mungkin nanti ditambahkan atau dikurangkan, nanti kan perlu dengan diskusi dengan kepala sekolah. Mungkin dari kata religius, cerdas, mandiri, dan berkarakter mulia, kalau pendapat saya, langsung saja terwujudnya peserta didik yang ada di konten karakter Pancasila, sebutkan saja 6-6-nya sekalian, begitu. Jadi antara religius kan di karakter Pancasila ada, cerdas ada, mandiri ada. Di sini ditambahkan dan berkarakter Pancasila, itu kan double. Dalam artian kita menggandakan kata yang tidak efektif, begitu loh. Itu pendapat saya. Oh iya, berarti kan kalau memang religius dan mandiri kan memang sudah karakter Pancasila. Kenapa di situ ada di situ? Iya. Jadi ada dua pemahaman di sini yang rancu ya, rancu. Kalimatnya kurang efektif kalau saya bilang seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Nobo. Mungkin ini coba yang sudah pengalaman dengan visi-visi yang ada di sekolah lain mungkin. Ini dulu kan sudah ada, tapi terus dirubah seperti ini katanya supaya simpel untuk mempermudah Mengingatkan. Ada pengawas. ditanya juga. Umumnya kan suka ditanya kalau sedang akreditasi seperti itu. Jadi yang mudah dihafalkan. Mencari kata yang mudah untuk dihafalkan, mungkin belum menganalisis satu persatu, tapi yang penting mudah gitu ya untuk diingat dan dihafal. Karena biasanya memang saat akreditasi atau PKKS ditanyakan apa visi kita. Karena kalau terlalu panjang, terlalu rumit, bingung menghafalnya gitu. Mungkin dari Bu Lina coba, mungkin ada yang dimensi ditambahkan atau sama dengan Bu Ima mungkin sama Pak Nobo mungkin. Why always me? Ya, sebenarnya kaitannya menambahkan di sini kita tidak ingin merubah catatan itu ya, tidak ingin merubah struktur visi karena itu bukan kewenangan kita. Dan untuk membuat visi itu kan perlu dimusyawarahkan bersama. Iya betul Pak. Dan yang perlu, kalau boleh berpendapat ya, boleh sekali Pak. Sesuai dengan apa yang kita programkan di sekolah, kita masukkan elemen gotong royong. Nah itu Bu Lina bisa ditulis itu. Kita masukkan ada elemen gotong royong. Karena di selebaran PPDB kan ada Jumat Berkah, ada Jumat Brodi, Jumat Peduli, terus Jumat Bersih. Itu sebenarnya domainnya masuk ke elemen gotong royong, tapi tidak dimasukkan dalam visi. Sementara apa yang ada di visi malah tidak kita lakukan. Gitu. Itu mandiri tidak usah kita buat besar, tapi kita plotting indikatornya apa saja. Jadi guru tidak bingung. Mandiri itu sih gurunya orang apa? Yang mana? Mandiri dalam artian yang bagaimana? Jadi kembali lagi penyusunan visi itu tadinya mencari yang sederhana, simpel biar mudah diingat gitu ya. Padahal salah, padahal gambaran visi adalah kita punya power apa sih di sekolah ini gitu loh, buat mengembangkan sekolah. Begitu Budi. Karena untuk mengembangkannya lain seperti bernama kritis atau kreatif, menurut saya di sekolah ini mungkin terlalu berat. Karena contoh kayak kreatif, kita mengembangkan minimal bisa membuat karya ini luas ya, bisa karya seni kriya, karya intek atau sebagainya. Sementara kita kurang didukung secara prasarana kan. Mungkin kalau kita sudah punya laboratorium komputer, nah itu kita bisa. Karena untuk
siswa untuk bisa melakukan kreativitas itu kan butuh dukungan ya, butuh alat paling tidak. Betul. Dan kita sadari sekolah kita manusia seperti ini, tapi kita tidak boleh berkecil hati. Mungkin suatu saat ada kepala sekolah yang bisa menjembatani, bisa membangun sekolah ini lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya tadi mungkin dari Bu Ima tadi untuk karakter Pancasilanya tidak usah dimasukkan di situ, tapi bisa diganti secara menyeluruh, difokuskan karakter penanamnya apa. Kemudian dari Pak Probo tadi untuk dimensi yang mandiri mungkin di sekolah kita belum bisa mencapai itu ya Pak, karena belum jelas arahannya mandirinya dalam hal yang harus bagaimana, dan selama ini mungkin juga belum terlalu muncul seperti itu. Kemudian kalau untuk elemen cerdas tadi sudah disampaikan juga bahwa kita berawal memang murid-murid kita cerdas, bukan dalam artian bodoh dan pintar nih Pak, tapi cerdas dalam walaupun anak yang tidak mampu pun bisa mengenali bakatnya. Kemudian elemen yang perlu ditambahkan adalah gotong royong. Nah itu yang sudah sering sekali kita lakukan namun belum masuk dalam visi kita seperti itu. Nah mungkin ada tambahan di dalam visi kita kembali lagi ke pertanyaan awal ini Bapak Ibu. Jadi dalam visi itu kan harus menggambarkan dengan jelas impian cita-cita. Tadi sudah kita bahas. Nah ini yang kedua ini, bagaimana caranya supaya kita itu beda dengan yang lainnya seperti itu. Nah ini ada pembeda, menunjukkan ada pembeda murid sekolah kita dengan murid sekolah lain. Terlihat dari visi. Nah visi itu kan nantinya akan jadi misi, program-program yang akan dilaksanakan sekolah, supaya lingkungan sekitar itu tahu, oh itu SD Negeri 2 Banjar itu beda dengan yang ini, tahu pembedanya itu apa, yang menonjol seperti ini. PR bagi kita, mungkin apa sih yang perlu kita kembangkan di sekolah kita supaya kita bisa menonjol berbeda dengan sekolah lain seperti itu. Mungkin dari Bu Nisa. Jadi kita harus punya beberapa kegiatan yang itu bisa membedakan dari sekolah yang lainnya gitu ya. Atau bisa dengan mengaktifkan ekstrakurikuler dari baik itu ekskul yang lama ataupun memunculkan ekskul yang baru begitu Bu. Kalau disesuaikan dengan visi, contohnya misalnya di apanya Bu? Iya, karena visinya kurang lengkap jadi susah untuk menjadi pembedanya apa gitu. Sebenarnya itu PR kita juga yang menjadi pembeda supaya lingkungan sekitar itu paham bahwa SD Negeri 2 Banjar visinya ini seperti itu. Tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar tahu, tapi sudah terwujud nyata seperti itu. Karena kita memang bersebelahan dengan SD yang dekat sekali Bapak Ibu semua aktif memberikan masukan juga untuk kegiatan diskusi. Tadi juga sudah ada kesimpulan dari diskusinya, nanti mungkin bisa disampaikan. Masalah nanti dirubah atau tidaknya itu kan memang sudah ya haknya kepala sekolah gitu. Cuman nanti Bapak Ibu sebagai warga sekolah yang otomatis kan memang visi inginnya ya dapat tercapai gitu, dapat dilaksanakan. Untuk visinya supaya muncul nanti mungkin tadi yang sudah ada mungkin nanti diperjelas di programnya juga. Tadi mungkin ada yang berpendapat visinya belum muncul semua, nanti bisa diperjelas dengan cara programnya disesuaikan dengan visi yang ada. Misalnya tadi katanya mandiri belum terlihat, ya nanti dibuat programnya, program kegiatan sekolahnya apa yang kira-kira bisa memunculkan kemandiriannya itu di siswa.
nanti bisa dimasukkan di rencana kerja tahunan dan rencana kerja yang menengah. Nanti juga untuk visi itu memang kadang kita tidak perlu panjang-panjang juga, betul tadi itu. Nanti malah terlalu panjang juga kadang dipakai. Kadang kita cukup mungkin 2 atau 3, tapi nanti diperjelasnya nanti di programnya Ibu. Programnya kan nanti dari satu visi kan bisa banyak nih, bukan hanya satu. Nanti di religiusnya bisa kegiatannya mungkin BTQ, atau mungkin tadi ada sholat duha, sholat duha, sholat duhur. Nanti kan banyak berarti kegiatannya bukan hanya satu. Itu juga nanti kalau untuk yang program unggulan nanti kan juga bisa lihat dari lingkungan sekitar tadi. Kalau di sini mungkin religiusnya bagus ya berarti ditonjolkan saja di situ Bu, bisa. Itu hanya masukan sih. Saya juga mohon maaf nih, justru religiusnya dikuatkan karena lingkungan sini kurang. oh malah kurang ya. Ya, lingkungan di sini kurang karena lingkungannya pasar. Oh iya. Lingkungan pasar, jalan, akibatnya maaf anak-anak kan tidak terkontrol. Nah, makanya di sini dikuatkan di sisi religiusnya. Cuma kadang-kadang untuk menguatkan kegiatan pembiasaan di sisi religius kita terbentur di sarana prasarana. Salah satunya tempat ibadah. Begitu. Ya berarti kan nanti bisa dikomunikasikan lagi. Itu termasuk tadi kan juga sekolah dengan kolaborasi dengan masyarakat itu kan juga penting itu. Contohnya di sekolah yang lain, saya tidak mau menyebutkan sekolah ini. Lingkungan sekolahnya itu suka dengan olahraga voli. Nah itu akhirnya juga memang itu yang jadi program unggulan sekolahnya. Di sekolah di lingkungan itu juga masyarakat ada volinya. Kan jadinya juga ada kolaborasi dengan masyarakat. Jadi bukan hanya fokus di sekolah saja pelatihannya juga, tapi juga difokuskan di klubnya seperti itu. Mungkin nanti bisa digali lagi kira-kira selain religiusnya nanti mungkin apa sih kira-kira, karena memang di kota lebih kompleks biasanya gitu. Kota lebih kompleks. Nanti ya pintar-pintarnya sekolah nanti menentukan program unggulannya. Ya, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.